Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat serta karunia-Nya kita masih bisa diberikan kesehatan, kesempatan di hari ini untuk memperbaiki amalan-amalan kita, mensyukuri segala nikmat dari Allah, serta mohon ampun atas segala dosa yang telah diperbuat. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat, keluarga serta para ulama yang telah mengantarkan cahaya Islam sampai kepada kita semua di Nusantara. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ahmad Firdaus, mahasiswa tingkat 3 Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menguraikan sebuah konsep tentang pendidik dan juga peserta didik dalam perspektif Islam. Hari ini kita bisa mengetahui bahwasannya sekolah adalah salah satu fase yang pasti akan selalu dilewati oleh setiap orang. Yang kemudian dari sekolah itulah kemudian kita akan diajarkan berbagai ilmu pengetahuan maupun keterampilan yang diharapkan bisa menambah ilmu, menambah keterampilan, dan juga mengasah rasa untuk kemudian kita bisa menjadi seorang yang siap terjun di masyarakat. Jika kita renungkan lebih jauh lagi, apa yang membedakan antara kita dengan orang-orang yang misal ada di zaman Nabi Adam, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Muhammad SAW, di pertengahan abad ke-15, maupun hari ini kita di abad ke-21. Tentu kita bisa mendebak salah satunya adalah tentang bagaimana pendidikan mempengaruhi sebuah peradaban. Sebuah peradaban manusia, kualitas baik dan buruknya akan sangat ditentukan sekali oleh kualitas sumber daya manusia yang ada di masa itu. Jika kita melihat kemudian bagaimana masyarakat Quraisy maupun masyarakat Madinah pada saat Nabi Muhammad SAW hadir pada saat itu, yang kemudian dijuluki dengan khairun ummah atau umat terbaik, kemudian lepas dari 14 abad yang lalu, kemudian hari ini kita masih bisa mempelajari pelajaran yang sama seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni pelajaran itu adalah Al-Quranul Karim yang langsung diturunkan oleh Allah selaku pencipta sekaligus Rabbul Alamin, yang dengan kuasanya menjaga orisinalitas isi dari Al-Quran yang kemudian hari ini masih bisa kita baca. Jika kita telusuri lebih jauh lagi, apa sih yang membedakan kemudian antara zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian zaman para sahabat atau Khulafai Rasyidin, dan juga di zaman dinasti Abbasiyah atau Umayyah? Kemudian apa yang membedakan kualitas peradaban mereka dengan peradaban kita hari ini? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa baik dan buruknya sebuah peradaban akan sangat ditentukan sekali oleh kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Dan kunci dari kualitas sumber daya manusia adanya di pendidikan.
baik itu pendidikan yang sifatnya formal, informal, maupun non-formal. Dalam sebuah sistem pendidikan, maka kita akan melihat adanya seorang pendidik, peserta didik, kurikulum, dan hal-hal yang lainnya. Dari mulai pendidik secara sederhananya kita bisa pahami sebagai sebuah kedudukan seseorang yang berperan sekaligus bertanggung jawab terhadap upaya perkembangan peserta didik dari berbagai aspek, baik aspek spiritual, afektif, kognitif, maupun psikomotor yang kemudian diarahkan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan juga hadis. Berkenaan dengan tugas pendidik, kita bisa menemukan salah satunya ada di surat An-Nahl ayat 43 dan juga 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan seorang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada ahli kitab terdahulu jika kamu tidak mengetahui. Bukti nyata yang jelas dan kitab, dan kami turunkan Al-Quran kepada Muhammad untuk kamu terangkan kepada manusia, supaya dengan ayat-ayat itu mereka bisa mentafakurinya. Jika kita memperhatikan kedua ayat tadi, maka kita bisa menarik beberapa poin penjelasan. Yang pertama adalah materi yang perlu diajarkan oleh seorang pendidik adalah materi yang termuat di dalam kitab suci Al-Quran, sebuah pelajaran yang diturunkan langsung dari Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, kemudian apakah pelajaran yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW? Secara garis besar kita bisa membaginya ke dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah tentang tauhidullah atau tauhid tentang Allah, mengenal Allah dengan segala sifat dan keagungannya, yang intinya adalah bagaimana kita bisa menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Yang kedua adalah tentang petunjuk atau syariat tata cara ibadah sebagai pembuktian dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah tentang pelajaran akhlak manusia dalam menjalani kehidupan di dunia, baik sebagai seorang hamba, masyarakat, maupun sebagai seorang anggota keluarga, pelajar, dan sebagainya. Yang kemudian yang kelima adalah kisah-kisah umat-umat terdahulu, baik kisah tentang umat Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan umat-umat yang lain. Yang kelima adalah tentang kabar tentang sesuatu yang akan datang, baik itu tentang kiamat, akhirat, dan juga yang lain-lain. Yang kemudian yang keenam adalah pendidikan, sains, dan yang paling penting adalah tentang bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dan dalam berdakwah kepada umatnya. Maka kemudian seharusnya dari pendidikan ini akan membuahkan peserta didik yang bukan hanya sekedar bisa baca Al-Quran atau bisa baca kitab, tetapi mampu menerapkan isi kandungan Al-Quran tersebut dalam berbagai lini kehidupan. Tidak selalu harus di masjid, tetapi menyebar dalam berbagai lapisan masyarakat, seperti di pemerintahan, pasar, sekolah, dan lain-lain. Maka kemudian dengan ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita bahwa sebuah proses pendidikan atau peran dari seorang pendidik adalah bagaimana mereka bisa menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, menjelaskan isi kandungannya, dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan, sehingga akhirnya kita akan bisa membangun sebuah peradaban yang maju seperti bagaimana Rasulullah SAW melakukannya. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa menjadi seorang pendidik maupun peserta didik yang bisa bermanfaat
dan juga mulia di mata Allah dan Rasulnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.